Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share kepada kalian faktor-faktor yang menyebabkan kalian bertahan di gali lubang tutup lubang aplikasi pinjaman online atau pinjol. Nah, faktor-faktor ini banyak yang dialami ya oleh para debitur-debitur yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Yang mana faktor-faktor ini bisa menyebabkan kalian tuh bertahan di gali lubang tutup lubang. Seperti yang kalian ketahui, untuk gali lubang tutup lubang itu bisa menyebabkan kalian akan semakin pusing untuk kedepannya karena hutang kalian tidak akan beres-beres namun akan semakin membengkak. Nah, di video kali ini saya akan share kepada kalian faktor-faktor yang menyebabkan kalian bertahan di gali lubang tutup lubang aplikasi pinjaman online. Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah takut atau malu sama keluarga. Nah, hal ini sering banyak dialami oleh para debitur yang mungkin punya tagihan di aplikasi pinjaman online. Mereka merasa takut atau malu dengan keluarga mereka karena mereka ketika melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online tentunya itu tidak tahu atau tidak memberitahu kepada keluarga mereka. Karena seperti yang kalian ketahui ya, untuk melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online itu sangat mudah ya, hanya melalui HP. Jadi kalian tidak perlu mengirimkan persyaratan-persyaratan seperti hanya kalian mengajukan pinjaman di bank. Jadi tentu saja ini tidak perlu orang atau keluarga tahu ya ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Jadi banyak nih yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjol itu secara diam-diam tanpa memberitahu kepada keluarga mereka. Namun ketika debitur tersebut mengalami keterlambatan atau gagal bayar, tentunya mereka akan merasa ketakutan dan bingung bagaimana harus memberitahunya kepada keluarga mereka, karena keluarga mereka tuh tidak tahu bahwasannya si debitur tersebut tuh melakukan peminjaman atau punya hutang di aplikasi pinjaman online. Nah, hal tersebut yang menyebabkan si debitur tersebut itu overthinking ya, dan tentunya akan melakukan peminjaman lagi di aplikasi pinjaman lain untuk bisa melunasi hutangnya di aplikasi yang sekarang. Nah, sudah cukup jelas ya bahwasanya hal tersebut adalah hal gali lubang tutup lubang, karena debitur tersebut itu merasa ketakutan dan malu jikalau hutang mereka itu diketahui oleh keluarganya, maka mereka akan melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain untuk membayar di tagihan sekarang ya. Dan mungkin untuk seterusnya akan seperti itu ketika aplikasi yang kedua itu jatuh temponya sudah datang dan mereka tidak mempunyai dana untuk membayarnya, tentunya mereka juga pasti akan melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain dan itu tidak akan berhenti ya, akan seperti itu. Yang kedua adalah takut akan masuk ke slik OJK. Nih banyak nih yang debitur-debitur yang mengalami keterlambatan sering mendapatkan ancaman akan masuk ke slik OJK. Seperti yang kalian ketahui, untuk masuk ke slik OJK itu akan menghambat ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi lain di bank ataupun mungkin mau melakukan KPR rumah ya, itu akan berpengaruh. Namun perlu kalian ketahui ya, kalian jangan mudah percaya dulu ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu. Karena tidak semua aplikasi pinjaman online itu masuk ke slik OJK atau BI checking. Banyak juga nih di antara kalian atau mungkin subscriber saya yang sering berkomentar ketika mereka mengalami gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online legal, tapi mereka masih bisa melakukan peminjaman di aplikasi lain bahkan di bank. Nah, di sini sudah cukup jelas bahwasannya tidak semua aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke slik OJK. Yang selanjutnya adalah diisi lapangan. Nah, biasanya nih banyak di antara debitur yang mengalami gagal bayar dan mendapatkan peringatan melalui pesan WhatsApp bahwasannya jikalau debitur tersebut itu tidak bisa membayar tagihannya hari itu, akan dikunjungi oleh debt collector lapangan atau mungkin dari pihak aplikasi akan mengirimkan diisi lapangan untuk menjemput tagihannya. Tentunya ini untuk debitur yang mungkin baru pertama kali melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online akan merasa panik dan ketakutan karena mereka takut jikalau mungkin ada di si lapangan yang datang ke rumah. Karena seperti di poin pertama tadi ya, rata-rata untuk debitur yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online itu tidak tahu keluarganya atau tidak memberitahu keluarganya. Jadi ketika ada di si lapangan yang datang ke rumah, mereka akan kepanikan dan takut sama keluarga mereka. Kenapa sampai ada di si lapangan yang datang ke rumah? Nah, hal ini bisa menyebabkan si debitur tersebut itu kepanikan hingga melakukan gali lubang tutup lubang atau melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain untuk melunasi hutangnya agar mencegah di si lapangan datang ke rumah debitur tersebut.
Namun perlu kalian ketahui juga ya, tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal itu memiliki DC lapangan. Dan untuk aplikasi pinjaman online yang sering mengancam akan mendatangkan DC lapangan, biasanya aplikasi tersebut itu tidak mempunyai DC lapangan. Yang selanjutnya adalah takut akan ancaman-ancaman yang dikirimkan oleh DC online aplikasi pinjaman online. Nah, di sini juga banyak nih debitur-debitur yang sering merasa panik, ketakutan mendapatkan ancaman-ancaman dari DC online ketika mereka mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Khususnya di aplikasi pinjaman online ilegal nih. Untuk ancaman-ancaman dari aplikasi pinjaman online ilegal itu biasanya sangat barbar ya. Mereka akan mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan kata-kata yang kasar karena aplikasi mereka itu tanpa izin. Jadi mereka akan melakukan penagihan sesuka hati mereka. Nah, ketika debitur tersebut mendapatkan ancaman-ancaman yang sangat barbar di pesan WhatsApp, telepon, ataupun SMS, tentunya ini akan membuat debitur tersebut itu panik ya dan melakukan peminjaman lagi di aplikasi pinjaman online lainnya untuk membayar tagihan di aplikasi tersebut. Karena mereka ketakutan dengan ancaman-ancaman yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada debitur. Yang terakhir adalah takut data debitur tersebut itu disebarluaskan atau disalahgunakan. Nah, banyak juga nih debitur-debitur yang berpikiran negatif tentang data mereka di aplikasi pinjaman online. Mereka takut akan disebarluaskan data mereka atau mungkin disalahgunakan ya. Nah, perlu kalian ketahui untuk aplikasi pinjaman online legal itu tidak mungkin melakukan penyebaran data walaupun ada ancaman-ancaman seperti itu di pesan WhatsApp ya. Namun perlu kalian ketahui itu hanya gertakan saja dari mereka. Mereka tidak akan melakukan penyebaran data atau mungkin penagihan ke seluruh kontak di kontak HP kalian ya. Mungkin hanya sebatas nomor kontak darurat saja. Kalaupun hal itu terjadi ya, kalian bisa mengumpulkan bukti-buktinya ketika kalian mendapatkan atau mengalami penyebaran data oleh aplikasi pinjol legal tersebut. Nah, kalian bisa melaporkannya bahwasanya kalian sudah mengalami penyebaran data dan hutang kalian akan dianggap lunas karena untuk aplikasi pinjaman online legal itu dilarang keras untuk melakukan penyebaran data nasabahnya. Jadi mulai sekarang stop, kalian jangan pernah takut data kalian akan bocor ketika kalian melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online legal dan mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Karena ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, tentunya data kalian tidak akan disebar luaskan. Kalaupun itu terjadi, kalian bisa melaporkannya. Nah guys, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan kalian bertahan di gali lubang tutup lubang ya. Nah, saran dari saya, kalian jangan sampai mengalami hal-hal seperti itu ya. Ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau punya tagihan di aplikasi pinjaman online, kalian bisa berterus terang kepada keluarga kalian ya. Mungkin mereka juga akan mengerti kenapa kalian sampai mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan untuk ancaman-ancaman yang dikirimkan oleh DC online dari aplikasi pinjol, kalian jangan mudah takut, panik, dan juga percaya. Karena itu hanya gertakan saja dari mereka agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian. Nah, ketika kalian memang sudah tidak sanggup membayar atau tidak bisa membayar lagi tagihan kalian, kalian jangan pernah memaksakan ya. Apalagi sampai melakukan gali lubang tutup lubang ya untuk menutupi hutang kalian yang sekarang. Karena itu tidak ada perubahannya ya, itu tentunya akan semakin membuat Anda pusing dan tentunya hutang kalian akan semakin membengkak ke depannya. Jadi stop, mulai sekarang jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, karena hal tersebut akan membuat Anda pusing ke depannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.